Jangan sampai kerjaannya matematika ngitung-ngitung tapi ngajarnya public speaking. Jadi ayo kita belajar public speaking dengan Rio Fernando. Course-nya gue jual atas nama gue, tapi pada saat kalian beli course-nya ternyata yang ngajar tuh bukan cuma gue. Kenapa gue mempunyai concern sama penjual ludah ini ya, alias course online abal-abal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue Rio Fernando. Dan hari ini gue kenapa cepet banget intronya ya? Gue kayak nge-rap gitu ya. Oke, jadi hari ini gue akan membahas suatu fenomena ya, yang mungkin udah kalian sering dengar juga nih ya. Ada yang namanya tuh penjual ludah ya, dan gue pengen membahas kenapa gue mempunyai concern sama penjual ludah ini ya, alias course online abal-abal. Yang pertama itu kalian harus melihat kredibilitas dari sang pengajar ya, itu yang paling penting ya. Kalian lihat track record mereka udah berapa lama mengajar hal ini, atau mereka udah berapa lama berkecimpung di bidang tersebut. Misalkan gue ambil contoh ngajar tentang public speaking, mereka nih siapa sih? Apakah mereka seorang public speaker? Apakah mereka seorang yang memang sering tampil di depan panggung, pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan dengan banyaknya public speaking gitu ya. Terus mereka udah berapa lama bekerja di bidang tersebut, dan apa hasilnya? Apakah mereka memang mendapatkan uang dari pekerjaan utama mereka tersebut ya, yang yaitu berbicara gitu ya. Kalau misalkan memang terbukti dari track recordnya, berarti memang mereka bisa dibilang terkualifikasi lah untuk mengajar public speaking. Jangan sampai kerjaannya matematika ngitung-ngitung tapi ngajarnya public speaking. Yang kedua adalah kalian harus hati-hati dengan orang-orang yang hanya menjual namanya. Jadi bukan mereka yang ngajar. Gua kasih contoh. Misalkan gue bilang, gue buka course atas nama gue. Jadi ayo kita belajar public speaking dengan Rio Fernando. Belajar public speaking, course-nya gue jual atas nama gue. Tapi pada saat kalian beli course-nya, ternyata yang ngajar tuh bukan cuma gue. Jadi gue bilang, oh iya ada live session. Gue ngajar kelas online, ya bener-bener tatap muka gitu secara online 2 kali dalam seminggu. Tapi ternyata yang ngajar bukan gue, tapi bawahan-bawahan gue yang katanya sudah terkualifikasi, skillnya sama dengan gua gitu. Ya itu mesti hati-hati banget, karena kalau misalkan kita udah lihat track record orang ini, oh memang dia jago public speaking, memang dia bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan public speaking, sales dan lain-lain, motivator gitu ya. Tapi ternyata yang ngajar kalian secara langsung itu bukan dia. Itu sangat berbahaya. Itu istilahnya ya jual nama doang gitu ya. Tapi yang ngajar belum tentu terkualifikasi. Ini yang waktu itu gua alamin pada saat gua sewa business coach ya. Jadi namanya ini salah satu business coach yang mentoring yang udah terkenal sebenarnya namanya di Indonesia gitu. Tapi yang ngajar itu memang ternyata kalau menurut gue pada saat itu nggak terlalu terkualifikasi gitu dari pengalaman-pengalamannya. Pada saat gue ngobrol sama dia, banyak istilah-istilah bisnis yang bahkan dia nggak ngerti gitu loh. Jadi sangat tidak terkualifikasi gitu. Yang ketiga adalah melihat review-review dari online course tersebut. Ya tentu aja ini udah sangat diketahui ya. Tapi yang banyak orang salah lakukan adalah melihat review-reviewnya nih, lihat review-review yang bagus. Padahal kalau gue selalu akan ngelihat review-review yang jelek-jeleknya. Bintang 1 atau bintang 2. Kenapa? Karena ketika orang memulai usaha gitu ya, dan pengen usahanya itu lebih dipercaya dan lain sebagainya, banyak yang suka merekayasa review-review tersebut ya. Bintang 5 tuh banyak banget, gampang banget dibeli, gampang banget dibuat direkayasa gitu. Tapi kalau misalkan bintang 1, bintang 2, mungkin nggak orang merekayasa bintang 1 atau bintang 2 review di online course mereka sendiri? Kan agak nggak mungkin gitu ya. Jadi biasanya yang paling realistis adalah review-review yang bintang-bintang 1 atau bintang 2 ya. Jadi bintang 3 ke bawah gitu, review-review jelek. Nah itu yang mesti kalian perhatikan, kalian lihat gimana review-review dari orang-orang. Yang keempat adalah cari dulu di YouTube atau di platform-platform lainnya tentang si orang tersebut. Misalkan yang ngebawain course tersebut, misalkan gue Rio Fernando gitu ya. Kalian bisa cari dulu di YouTube karena biasanya orang yang mengajar online course itu misalkan orang-orang terkenal gitu ya, pasti mereka mempunyai video-video di YouTube yang mereka memang tayangkan secara gratis gitu, yang membahas tentang kurikulum. Misalkan gue ngomongin tentang public speaking, pasti minimal ada 1 atau 2 video gue di YouTube yang membahas tentang public speaking juga. Nah kalian bisa menilai dari video yang gratisan dulu nih. Dari video gratisan seberapa banyak sih ilmu yang mereka sebutkan tuh memang benar, memang nyata, memang gak didapatkan dari video-video orang lain gitu. Dari situ video yang gratis aja kita bisa nilai, oh ternyata nih orang bagus nih, membawakan materinya secara bagus, materinya juga bagus. Oh berarti apalagi kalau misalkan course-course yang berbayarnya dia gitu. Dan yang terakhir, kalau prinsip gue dalam mencari online course gitu ya, gue mempunyai prinsip kalau misalkan gue bisa pelajarin ini secara gratis, ngapain bayar?
ya. Jadi gue akan selalu berusaha dulu untuk mencari gimana caranya gue bisa mempelajari kurikulum atau materi-materi tersebut secara gratis. Jadi gue akan cari dulu di Google, gue akan cari dulu di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya. Gue akan cari dulu karena dengan luasnya sekarang sosial media, sekarang berkembangnya teknologi ya, banyak banget hal-hal yang kita tuh udah bisa mempelajari secara mendalam tapi gratis. Di YouTube ngajarin tentang saham sampai sedetailnya ada gratis. Ngomongin public speaking sedetailnya di YouTube ada juga ya. Jadi sekarang hampir semua materi ya di YouTube tuh udah ada yang bener-bener mendalam dan gratis gitu. Jadi selama gue bisa menemukan secara gratis, gue akan menggunakan yang gratis dulu. Kecuali gue nggak bisa nih ketemu yang di YouTube gratis dan mendetail gitu ya, mendalam gitu. Ya kayaknya ilmu-ilmunya kayak kurang mantep nih. Baru gue akan mencari online course gitu yang bisa kira-kira menambahkan ilmu gue yang tadinya nggak gue dapatkan secara gratis gitu ya. Banyak juga nih yang bilang kalau misalkan belajarnya gratis tuh kita jadi termotivasi gitu. Kita jadi kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya. Kalau misalkan course kita bayar kan istilahnya kita udah bayar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nyelesain, mau nggak mau kita harus belajar. Nah gue nggak setuju sama prinsip kayak gini. Karena menurut gua kalau lu mau belajar, mau gratis, mau bayar seberapa banyak pun, lu akan tetap belajar. Tapi kalau lu memang nggak ada niatan untuk belajar, lu mau bayar sampai berapa banyak pun, nggak akan ada ilmu yang lu dapat. Atau ilmu yang lu akan dapat tuh minim banget gitu. Jadi pada akhirnya semua tuh tergantung ke kita juga. Kita seberapa banyak mau belajar, kita seberapa penasaran gitu loh. Kita seberapa banyak mau menggali ilmu. Kalau misalnya kita pengen menggali ilmu, mau gratis, mau bayar, itu nggak ada masalah. So itu dia video gue tips-tips untuk menghindari penjual ludah zaman sekarang ya. Semoga itu bisa membantu kalian dalam memilih online course yang memang berfungsi, dapat membantu kalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang isinya daging ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa terbantu, jangan lupa untuk di-share, like, and subscribe juga. Thank you guys for watching and see you in the next video.